Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mempelajari bagaimana cara mewakafkan Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan keterangan-keterangan ataupun teori-teori sehingga kita selesai dan kita terus ingin segera dapat membaca Al-Quran. Saya teruskan sekarang. Sudah 6 yang saya beri teori cara berhenti, kita bisa memilih. Sekarang cara yang ketujuh, ya, yang ketujuh. Yang ketujuh ya, kita boleh berhenti, ya, boleh berhenti di huruf-huruf hijaiyah ini ya. Apabila kita pilih satu huruf terakhir, satu huruf sebelum akhir ini berharokat sukun, ya. Di sini berharokat sukun ya, yang huruf satu sebelum akhir ya. Nah, kalau yang ketemu begini ya, ini bukan mad tabi'i atau mad lain ya. Sini huruf-huruf biasa saja. Nah, kita membacanya huruf akhir yang ada di sini nanti kita baca setengah. Mungkin secara teori kita susah sekali baca satu huruf berharokat satu tapi dibaca setengah ya, tapi kita bisa belajar dari semua para qori yang sudah baca Quran dengan baik dan sampai juara. Nah, kita akan tiru seperti itu. Misalnya ada ayat ya, misalnya ya, ya, ini kan ada, kita sering temu ayat ini kan, ini sukun ya, asri. Nah, jadi kita nggak boleh bacanya wal asri, nggak boleh. Kita baca setengah. Kalau kita sering mendengar orang baca, jadi bacanya begini, wal asr. Nah, ada ujungnya tipis saja, wal asr. Nah, di dalam bulan Ramadan kita sering membaca ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, bukan qadri, qadr ya, seperti itu. Jadi kita nanti kalau berhenti ada yang seperti ini, kita cara berhentinya ya seperti ini, jangan wal asri gitu. Tidak boleh ya. Itu yang ketujuh, cara memberhentikan baca Quran. Kita pilih aja salah satu yang ada di dalam setiap ayat yang keluar. Karena Allah sudah buat ayat itu, kita harus membacanya dengan benar. Yang kedelapan. Ya. Kita berhenti ya di huruf yang terakhir ini ya, yang terakhir ini bentuknya mad tabi'i, mad asli ya, mad asli. Bisa A, bisa I, bisa U, tapi bukan yang tegak ya, bukan yang tegak. Mad asli itu yang fathah sama alif, kasrah dengan ya, dhamma dengan waw ya. Kita pilih yang ketemu mad tabi'i ya. Kita baca 2 harokat ya. Jadi kita baca kalau ketemu nanti 2 harokat. Ya, contohnya ada ayat misalnya gini. Ya. Ya, ini 2 harokat. 2 harokat. Ini yang fathah ketemu alif. Jadi kita berarti di sini boleh,
Ya, yang 2 harokat. Tapi bukan yang dia 2 harokat, misalnya huruf tegak ya, bukan berharokat tegak. Yang mad asli ini ya, mad asli, mad tobi yang asli. Ketemunya alif, ya dan waw. Nah, kalau kita berdiri sini, bacanya, saya ulang, qalu amanna. Nah, 2 harokat. Jadi indah lagunya ya, dibaca 2 harokat, mesti indah. Mau dia i, mau dia u, boleh semua. Ada di Al-Quran ada. Kita tinggal mencari ya. Kita tinggal mencari ya. Kita memilih mau berdiri di mana. Kalau ada ayat yang seperti ini, kita berdiri di sini boleh. Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir di dalam baca Quran, tapi kita pelajari ini. Ya, sehingga apa? Kita paham. Ya. Nah, yang kemudian yang ke-9 ya, ke-9. Ini ada cara-cara yang berarti yang sampai ke-9 ya. Nah, yang ke-9, kalau kita berhenti ya, kita berhenti memilih ya di tanda panjang itu ya, yang ada tanda panjang itu ya. Di sini ada tanda panjang, satu huruf sebelum terakhir itu ada yang tanda panjang itu. Nah, ini kita berhenti boleh milih di sini ya. Dengan syarat kalau ada tanda panjang seperti ini ya, huruf yang tanda panjang itu yang huruf terakhir, satu huruf sebelum terakhir ini, ya. Kalau dia ada tanda panjang, ini huruf yang terakhir ini kita sukun nanti. Kita bacanya, jadi dalam membacanya ya huruf terakhir ini disukun. Yang ini tetap panjangnya tetap dibaca panjang ya. Ya. Jadi panjang ini tetap yang terakhir sukun ya. Saya ambil contoh misalnya di Al-Qur'an banyak ya. Al-Qur'an itu banyak. Jadi ini ya. Ya, gitu ya. Kalau ada di dalam Al-Quran bacaan-bacaan yang panjang seperti ini, kita bisa berdiri di sini, ya. Syaratnya ini disukun. Ya. Gimana cara bacanya? Ya. Jadi kalau kita berdiri tadi, ya, setelah disukun, dibaca pendek. Jadi kalau pada saat kita bertemu sini, panjang itu jangan dibaca panjang, ya. Saat kita berhenti di tengah-tengah ayat. Di tengah ayat. Tapi kalau berhentinya nanti ini ada 2 versi ya, ada 2 versi ya. Kalau di tengah ayat kita berhentinya pendek ya. Di tengah, kalau di tengah ya, di tengah ayat, di tengah bacaan ya, di tengah itu dibaca pendek. Kalau di akhir, misalnya di akhir ayat, ini ada di akhir ayat, betul-betul ada tandanya nanti ya. Tanda bacaan atau akhir ayat ya. Kalau di akhir dibaca panjang. Ya, itu ya. Ada 2. Jadi, sekarang kita baca dulu, anggap di tengah ayat, kita berhentinya di tengah. Ini 2 harokat ya. Ntar saya perhatikan dulu. Biar gak salah ya. Ya kita bacanya biar juga gak salah.
Ya. Jadi ini 2 harokat ya. Jadi bacanya amanas sufaha, pendek kalau di tengah. Ya. Kalau di akhir ada tanda bacaan, misalnya ada tanda huruf jim misalnya ini ya, atau tanda akhir, nah, kita berarti jangan pendek. Karena ini tidak ada akhir, kita baca panjang. Bacanya gimana? Amanas sufaha. Nah, ini yang matikan. Ha, gitu. Itulah cara berhenti membaca Quran. Ada 9 titik kita boleh pilih. Nanti saya tunjukkan. Kalau ayat begini berarti di mana? Kita yang memilih dengan suara kita. Kalau kita banyak berlatih, walaupun suara kita tadi tidak baik, insya Allah jadi baik. Dan minta kepada Allah, ya Allah berikan saya suara yang baik. Saya dulu juga tidak bisa membaca baik, karena pada saat kita remaja, anak-anak remaja kita belajarnya tidak seperti ini. Ya, saya juga ngakui tidak baik, tidak sebaik ini dari kecil enggak. Begitu saya harus menunaikan ibadah haji, jauh-jauh hari sebelum itu saya persiapkan semua itu untuk bacaan yang tartil ya, sehingga saya belajar kembali dan saya bisa mengajarkan ini. Maka semua umat pilihan Allah yang belajar tajwid dengan cara teknik-teknik sederhana ini, insya Allah bisa mengajarkan kembali kepada siapapun ya. Jadi pelajarilah, ulangi, insya Allah kita sukses membaca Quran, karena Al-Quran itu adalah obat buat kita. Ya, dengan banyak membaca Quran, hati tenang. Insya Allah banyak penyakit yang disembuhkan Allah kepada diri kita. Mudah-mudahan kita sukses di dalam berlatih, sehingga sekali lagi bacaan Quran kita sempurna. Dan kita dapatkan pahala juga, balasan dari Allah yang sempurna. Kita bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.